Shalom sahabat aku dan dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menemani Anda selama 15 menit ke depan pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ketika Tuhan memilih. Doa saya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, dalam dunia di mana kita tinggal ini ada banyak ajang pemilihan. Entah itu berkaitan dengan bakat, kecantikan, kreativitas, kecerdasan, dan sebagainya. Biasanya pemenangnya adalah yang memiliki kriteria yang tercantik, terpandai, terkreatif, dan yang lainnya. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai umat Allah? Pada suatu kali dalam pelayanan, ada seorang yang bertanya, apa kriteria seseorang dipilih oleh Tuhan? Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, mari kita membaca satu ayat dari Alkitab. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Menurut terjemahan bahasa Ibrani, Am Segulah dalam arti umat kepunyaan Allah atau harta milik Allah. Dan gelar ini dikenakan kepada gereja Kristus. Bahkan dalam ayat tersebut, dalam bahasa Ibrani, Rasul Petrus melengkapinya dengan istilah yang sinonim dengan Am Hanifkar, bangsa pilihan, yaitu Zera Nifkar, benih atau keturunan pilihan. Sebelum lanjut, kita memahami sedikit bahasa Ibrani tentang Am Segulah. Am artinya bangsa. Segulah luas sekali, berarti sesuatu yang istimewa, sesuatu dengan kualitas yang unik atau spesial, sesuatu yang mahal, cerdas secara intelektual, harta, obat yang mujarab, bahkan bisa juga berarti jimat. Menarik untuk dicatat bahwa kata segulah hanya muncul 8 kali dalam Alkitab. Am Segulah adalah gelar khusus bagi bangsa Israel. Selain itu, dalam Alkitab, segulah mempunyai beberapa makna. Harta yang mahal atau harta kesayangan. Pengkhotbah 2 ayat 8. Pengikut didasarkan pada dokumen dari Ugarit dari abad ke-12 dan 14 sebelum Masehi. Dan untuk golongan raja-raja, segulah adalah sekutu, menurut dokumen arkeologi dari timur dekat kuno. Ada raja-raja daerah tertentu yang menjadi dari bawahan raja yang menguasai sebuah emporium. Segulah digunakan Allah sebagai suatu gelar khusus yang penuh kasih dari Allah bagi bangsa pilihannya dan bangsa ini menjadi sekutu Allah. Memiliki makna perjanjian kepada milik kesayangan atau harta, Maleaki 3 ayat 17. Kemampuan atau mampu melakukan, kualitas superior atau kualitas unggul, seperti cerdas, cerdik, berani, dan baik hati. Allah ketika memilih seseorang pasti sesuai dengan kehendak dan pengetahuannya tentang orang tersebut untuk dijadikan sebagai miliknya yang khusus atau spesial. Contoh, Abraham dipilih oleh Allah untuk menjadi bangsa pilihannya dan Abraham taat, meninggalkan negerinya dan mengikut Allah. Kejadian 26 ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku
dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Dari kisah Abraham ini, kriteria apa yang Allah berikan? Apakah iman? Tentu bukan, karena Abraham pada waktu itu adalah penyembah berhala di daerah Ur. Kriterianya adalah Allah sendiri. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yohanes 15 ayat 16a. Artinya, karena Allah yang memilih, maka kita menjadi umat kepunyaannya. Sama seperti Abraham, karena Allah yang memilih, maka Abraham menjadi umat pilihan. Bukan karena Abraham menjadi umatnya, maka ia dipilih. Dengan kata lain, Abraham tidak dipilih karena ia datang kepada Tuhan, tetapi ia datang kepada Tuhan karena dipilih. Iman yang ada pada Abraham itu karena ia mau mendengar firman Tuhan dan memelihara ketetapan dan hukum Tuhan. Berarti Abraham taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 6 ayat 37, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Setiap orang yang dipilih Bapa akan datang kepada Yesus. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang merespons dengan datang kepada Tuhan. Sahabat, mari kita bersyukur dan bersukacita karena Anda dan saya adalah seorang Kristen, karena Allah yang memilih untuk menjadi Kristen. Inilah yang mendasari Anda dan saya diangkat sebagai anak-anak Allah. Bukan karena iman kita, tetapi karena Allah yang memberikan kasih karunia-Nya yang kekal. Sahabat, aku dan dia, ketika Tuhan memilih kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia. Contoh yang sangat jelas adalah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, misalnya. Mengapa Allah mengasihi bangsa Israel lebih daripada semua bangsa di bumi? Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 ayat 4. Atas dasar apa panggilan dari Allah terhadap mereka yang dipilih? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8a. Seperti halnya bangsa Israel, begitu juga dengan kita. Kita dipilih hanya karena kasih karunia Allah semata. Tidak ada yang lain. Kita tidak punya andil sedikit pun, semua hanya karena kemurahan Allah yang luar biasa. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah? Dengan iman dan ketaatan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti.
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Bahwa Allah bebas memilih siapapun, bahkan yang hina menurut dunia, dipilih Allah agar tidak ada yang memegahkan diri. Sebab bukan prestasi yang menjadi ukuran agar dipilih Allah. Sahabat aku dan dia, ketika Tuhan Allah memilih kita, Ia sudah menentukan dari sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Ketika Tuhan memilih kita, tidak ada kriteria yang Allah minta. Sesudah kita merespons undangan yang diberikan Allah dengan percaya dan taat, setia dan sedia, maka kita menjadi ciptaan yang baru, yang dikuduskan dan diperlengkapi untuk tujuan memuliakan Allah. Efesus 1 ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1 ayat 14. Sahabat, alangkah menakjubkan ketika Tuhan memilih kita. Kita dipilih dari keberadaan yang tanpa pengharapan, dibawa kepada pengharapan, bahkan sampai kepada kekekalan. Allah yang tak terbatas mencari manusia yang berdosa dan memilihnya untuk dijadikan umat kesayangan-Nya. Menjadi milik yang berharga yang dijaga, dilindungi dan disertai. Allah memilih seseorang atau golongan terlebih dahulu untuk memberkati atau memenangkan orang atau golongan yang lainnya. Bangsa yang dipilih dan yang menjadi kepunyaan Allah ini adalah mereka, yaitu orang-orang yang diterima Allah oleh karena iman atau percaya kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Dan Allah masih menerima orang-orang yang menerima undangannya untuk diselamatkan. Bagi mereka yang telah menyambut undangan Injil, mereka bisa datang ke pesta perkawinan anak domba Allah dengan menanggalkan kebenaran diri manusia lamanya dan kemudian memakai pakaian perkawinan yang disediakan oleh sang tuan rumah. Artinya, mereka percaya kepada anugerah Allah, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Maka Allah akan membenarkan mereka, Lukas 18 ayat 7, dan melindungi mereka dalam siksaan dan bahaya yang akan datang, sebab mereka mendapat perlindungan-Nya yang istimewa. Sahabat aku dan dia, usai sudah saya menemani Anda kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.